baik KPM PKH yang sudah cair ataupun juga belum cair bantuannya, kalian wajib tahu 4 syarat ataupun juga aturan dari Kemensos teman-teman agar kalian tetap bisa mendapatkan bantuan ini, baik itu bantuan PKH, BPNT. Buat teman-teman semua, selama kalian mengikuti semua syarat ini teman-teman, dipastikan kalian tetap akan dapat bantuan ini jika emang ada suatu hal atau mungkin ada kendala yang mungkin tidak sesuai. Semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, ada kabar penting juga buat teman-teman semua KPM PKH, di mana ada 4 persyaratan buat teman-teman tetap bisa dapat bantuan di periode selanjutnya. Contohnya periode BPNT untuk periode 5 dan juga untuk PKH di TW4 teman-teman. Jadi buat teman-teman juga pastikan kalian mengikuti syarat-syarat ini, karena jika tidak, bantuan kalian dipastikan tidak akan cair untuk periode selanjutnya dan juga tidak akan berhak untuk dapat lagi baik bantuan PKH ataupun juga BPNT teman-teman. Jadi buat lengkapnya, pastikan kalian simak sampai akhir biar kalian paham dan juga kalian tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh teman-teman. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak tinggalan info terupdate nih PKH, BPNT, PIP, dan juga bantuan lainnya buat teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Dan teman-teman, seperti biasa, kita mulai. Buat teman, please bantuan supportnya dengan cara klik tombol like dan juga komen di bawah bagaimanakah update bantuan kalian sampai dengan pagi hari ini. Karena sepertinya masih banyak teman-teman yang belum cair, dan jika ada yang sudah cair mungkin baru saja pagi ini teman kemarin malam, please komen di bawah bantuannya apa, daerah mana, juga KKS bank apa teman-teman. Jadi saling update terus di kolom komentar di bawah. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah komen, subscribe, dan juga share. Semoga rezeki kalian dilancarkan teman-teman. Oke teman, sekarang kabar penting ya. Jadi juga ini buat teman-teman semua, baik KPM PKH yang sudah cair ataupun juga belum cair bantuannya, kalian wajib tahu 4 syarat ataupun juga aturan dari Kemensos teman-teman agar kalian tetap bisa mendapatkan bantuan ini, baik itu bantuan PKH, BPNT, dan tetap terdata aktif di TKS teman-teman. Karena emang banyak banget teman-teman saya juga itu tergraduasi karena beberapa hal yang mungkin mereka nggak sadari yang menyebabkan mereka itu tercabut untuk bantuannya dari Kemensos, dan kalian pun juga wajib tahu agar kalian bisa mewaspadai dan juga bisa mengikuti syarat-syarat ini agar tetap bisa dapat bantuan teman-teman. Jadi ada 4 hal teman-teman yang bisa menyebabkan itu bantuan kalian dicabut di periode kali ini. Karena emang sekarang Kemensos yang lagi ketat, mereka mengupayakan agar nanti teman-teman yang emang seharusnya tidak berhak bantuan itu akan dihapus bantuan dan diberikan juga kepada KPM baru atau calon KPM untuk memberikan bantuan di periode selanjutnya. Jadi sekarang ini sebelum pencairan teman-teman per periode itu akan dicek ulang oleh Kemensos. Jadi akan diupdate secara bertahap. Jadi buat teman-teman juga akan banyak yang terdampak dan akhirnya bantuannya tidak cair. Tapi kalau kalian tahu dan kalian emang tetap mengikuti syarat ini, kalian dipastikan tetap akan dapat bantuannya teman-teman. Seperti itu. Ya, oke? Jadi teman, yang pertama, untuk teman-teman agar kalian tetap dapat bantuan teman ya. Yang pertama teman, pastikan memang kalian adalah peserta yang layak. Di sini teman ya, maksudnya adalah kalian belum sejahtera, tanda kutip, jadi kalian masih belum punya pekerjaan tetap, penghasilan kalian masih belum di atas UMP, jadi masih memang terdata sebagai keluarga miskin dan tidak memiliki kendaraan bermotor atau mungkin mobil teman-teman, dan juga rumah mungkin bisa dibilang masih belum layak atau belum bagus. Ini pun juga menjadi syarat mutlak teman-teman untuk teman-teman bisa tetap dapat bantuan dari pemerintah, karena emang sekarang baik pendamping, tetangga, pihak pos, itu semua bisa melakukan sanggahan atau juga melaporkan melalui cek bansos. Jika memang dirasa kalian sudah mampu, sudah sejahtera, sudah tidak layak lagi untuk bantuan, mereka bisa melaporkan, dan nanti jika emang buktinya cukup, mungkin dengan bukti foto atau mungkin dengan bukti lain, itu bisa membuat kalian dicabut untuk bantuan baik PKH dan juga BPNT-nya. Jadi syarat yang pertama adalah kalian memang masih layak, baik dari segi ekonomi dan juga dari segi penghasilan kalian yang masih di bawah teman-teman. Jadi itu menjadi syarat mutlak untuk bisa dapat bantuan pemerintah ini. Seperti jadi kalian yang sudah emang punya penghasilan lebih atau mungkin sudah punya kendaraan terus sudah bagus, ya ini kemungkinan kalian akan dicabut segera untuk bantuannya. Seperti itu. Kemudian teman-teman, penyebab kedua juga adalah pastikan kalian masih punya komponen
di keluarga kalian untuk bisa dapat bantuan dari Kemensos. Nah, jadi karena emang kan ada per komponen ya, jadi ada 3 komponen utama dalam program ini. Jadi kalau emang kalian masih punya salah satu minimal dari 3 komponen ini, kalian masih bisa dapat bantuan teman-teman. Jadi kayak yang pertama ya, komponen kesehatan ini mencakup komponen kategori balita dan juga ibu hamil. Jadi selama masih ada komponen balita ibu hamil di keluarga kalian, ini kalian masih dapat bantuan. Dan juga kalian masih keluarga miskin teman-teman, seperti itu, atau keluarga kurang mampu. Kemudian komponen kedua adalah komponen anak sekolah. Jadi yang masih punya anak sekolah baik SD, SMP, SMA dan masih aktif bersekolah, ini masih akan tetap dapat bantuan. Kecuali ini yang kalian punya anak SMA sekarang dan tahun ini sudah tamat dan hanya itu komponen kalian, itu nanti kalian akan dicabut untuk bantuannya dan tidak akan dapat bantuan lagi di periode berikutnya teman-teman, seperti itu. Kemudian komponen terakhir adalah komponen kesejahteraan teman-teman. Ini mencakup komponen lansia dan juga disabilitas. Jadi jika di keluarga kalian sebelumnya ada bantuan karena ada keluarga disabilitas ataupun juga keluarga lansia, jika memang misal nih ada yang meninggal atau mungkin bagaimana dan tidak ada lagi, itu juga nanti akan otomatis terhapus untuk bantuan kalian. Jadi kalian tidak akan lagi dapat bantuan dari Kemensos karena kategori ini sudah tidak ada di dalam keluarga kalian teman-teman, seperti itu ya. Kemudian teman-teman, berikutnya yang juga syarat yang penting adalah adanya komitmen kalian sebagai KPM dengan para pendamping dan juga aturan di Kemensos. Jadi buat teman-teman KPM semua, kalian juga harus komitmen setelah kalian dapat bantuan dari Kemensos, kalian juga harus mengikuti segala acara, kegiatan juga yang diadakan oleh Kemensos melalui pendamping. Jadi misal kayak perkumpulan pendamping atau juga perkumpulan para KPM setiap minggunya, setiap bulannya, kalian dipastikan selalu hadir, atau jika kalian tidak hadir nanti kalian menginfokan apa alasan kalian tidak hadir, itu juga akan menjadi nilai atau mungkin juga sebagai acuan apa kalian masih kooperatif dan juga masih mengikuti kewajiban untuk mengupdate segala informasi mengenai bantuan. Jadi jangan sampai kalian terima bantuan tapi ketika ada kegiatan, mungkin ada kegiatan posyandu atau kegiatan perkumpulan dari pendamping, itu kalian tidak pernah hadir, itu bisa menjadi catatan untuk pendamping untuk melaporkan ke perangkat desa apakah kalian masih layak ataukah tidak untuk bantuan ini. Jadi pastikan juga kalian mengikuti segala kegiatan, berkomitmen jika emang diminta untuk berkumpul. Kemudian juga teman-teman yang emang punya anak sekolah, pastikan dia juga sekolah, jangan sampai cuma dapat bantuan ini tapi anaknya tidak kalian sekolahkan. Itu pun juga bisa menjadi acuan bantuan kalian dicabut teman-teman, seperti itu. Kemudian hal yang juga tidak kalah penting adalah mengupdate selalu data kalian. Jadi misal kalian punya anak usia SD dan sekarang mau SMP, pastikan kalian update teman-teman untuk datanya. Jadi jika diminta update data, mungkin setiap beberapa bulan sekali, kalian juga pastikan mengumpulkan data yang diminta, mungkin kayak KTP, KK, atau mungkin ijazah, atau mungkin data lainnya kepada pendamping dan juga perangkat desa, itu juga harus kalian ikuti. Jangan sampai kalian malas mentang-mentang berbantuan, ya udahlah, nggak perlu lagi update ke pendamping, apalagi teman yang emang misal nih, ada anggota keluarga lansia yang sudah meninggal, tapi kalian tidak melaporkan dengan harapan terus bantuan. Ini pun jika ketahuan ternyata mungkin sudah meninggal beberapa bulan yang lalu, tapi baru diketahui sekarang oleh pihak pendamping, tapi bantuannya masih kalian dapatkan, itu juga bisa menjadi catatan untuk pendamping untuk meng-cut atau mungkin juga mencabut bantuan kalian karena memang kalian sudah tidak kooperatif, sudah tidak mengupdate data hanya untuk kepentingan kalian pribadi. Jadi sebaiknya kita jujur teman-teman, jangan juga kita menutupi mengenai penghasilan kita. Jika memang kita sudah sejahtera, kita sudah mampu, alangkah baiknya kita terbuka dan kita menginfokan ke pendamping, oke, saya sudah dapat pekerjaan, mungkin suami saya sudah bekerja dengan gaji yang lumayan, jadi kita bisa menginfokan bahwa memang kita sudah dianggap cukup layak teman setelah memang kita sesuai dengan persyaratan untuk tidak lagi bantuan. Jadi jangan sampai kita menyembunyikan tersebut atau mungkin menutupinya agar nanti bantuan tapi pada akhirnya malah ketahuan, itu malah berdampak buruk, jadi nama kita juga akan jelek dan juga akan dicabut secara paksa teman-teman, seperti itu. Jadi buat semua, pastikan kalian menyimak dan juga mencatat beberapa penting ini agar nanti kalian tidak salah teman-teman. Kalian ingin bantuan jangka panjang tapi malah bantuan dicabut karena beberapa hal yang tidak kalian ketahui dan kalian mungkin tidak berkata jujur kepada para pendamping. Jadi buat teman semua, selama kalian mengikuti semua ini teman-teman, dipastikan kalian tetap akan dapat bantuan ini. Jika emang ada suatu hal atau mungkin ada kendala yang mungkin tidak sesuai, kalian bisa melaporkan ke cek bansos juga ke pendamping untuk membuat laporan, dilakukan usulan ulang untuk dapat bantuan lagi jika emang kalian sebenarnya masih layak untuk dapat bantuan ini teman-teman, seperti itu ya. Jadi buat teman-teman semua, sekian sih untuk info mengenai update pencairan dan juga syarat-syarat agar kalian bisa dapat bantuan dari Kemensos di PKH PNT sampai dengan video selanjutnya.
dan seterusnya. Dan juga untuk bantuan pun saya akan bahas di next video jika sudah ada update mengenai pencairan baru untuk teman-teman semua. Yang jelas untuk pencairan di PT Pos masih berlangsung, dan juga di Bank Himbara mungkin masih berlangsung tapi sangat minim teman, jadi nggak banyak bukti yang stroke yang muncul hari ini pun juga kemarin. Jadi semoga nanti siang ada kabar baik untuk teman semua yang belum cair segera cair, dan yang belum berubah segera berubah untuk datang dicek bansos teman, seperti itu ya. Jadi sekian dari saya. Jadi buat yang suka, please kalian like, comment, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryawan Agus, dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah.